Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir di tengah-tengah Anda karena kami peduli kepada Anda. Memang sahabat Matematika Channel adalah channel belajar yang setia menemani dan mendampingi Anda untuk hebat dalam prestasi. Karena sajian kami adalah konten pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas. Tibalah kita pada episode yang kelima, episode yang terakhir dari serial pembahasan soal-soal statistik. Pada episode yang kelima ini kita akan sajikan kembali 6 soal tentang membaca atau menafsirkan diagram, baik diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Karena itu, siapkan diri, hati, dan pikiran Anda untuk benar-benar hadir fokus mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik dan bisa menguasai materi soal-soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya Anda berkesempatan untuk beramal soleh melalui video ini dengan membagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Dan jangan memandang kecil atau remeh, karena sederhananya kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain bisa jadi sesuatu yang kita pandang sederhana, bahkan mungkin kita remehkan itu, dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal statistika. Persiapan menghadapi penilaian harian dan penilaian akhir tahun atau PAT Matematika SMP kelas 8 semester genap. Soal nomor 21. Data penjualan buku IPA dan matematika dari toko Anissa dalam 5 hari di minggu pertama bulan Maret 2021 adalah ditunjukkan pada diagram batang berikut. Selisih rata-rata terjual per hari dari buku IPA dan matematika adalah titik. Perhatikan, untuk buku IPA adalah diagram batang yang sebelah kiri dan untuk matematika yang sebelah kanan, yang masing-masing sudah diketahui frekuensinya. Artinya banyak penjualan setiap harinya sudah diketahui. Maka kita bisa menentukan rata-rata penjualan per hari dari masing-masing buku. Pertama kita mulai dari rata-rata penjualan per hari dari buku IPA. Berarti frekuensi per hari dari buku IPA kita jumlahkan, itu menunjukkan jumlah buku yang terjual selama 5 hari, yaitu 20 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 40 per 5 karena penjualannya selama 5 hari. Kita dapatkan 200 per 5 sama dengan 40. Artinya buku IPA rata-rata terjual setiap harinya adalah 40 buku. Sekarang kita berpindah ke buku matematika, fokus pada diagram batang yang sebelah kanan. Kita jumlahkan hasil penjualan selama 5 hari, yaitu 30 ditambah 30 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 30 dibagi 5, yaitu penjualan selama 5 hari. Kita dapatkan 210 dibagi 5 sama dengan 42. Berarti rata-rata setiap harinya buku matematika terjual 42 buku. Yang ditanyakan adalah selisih rata-rata penjualan per hari. Berarti tinggal kita kurangkan 42 dikurangi 40, yaitu ada selisih 2 buku
rata-rata terjual tiap harinya. Oke? Paham ya? Ya, sip, bagus. Lanjut nomor 22. Data pengunjung perpustakaan sekolah dalam 5 hari pada minggu pertama bulan Januari adalah seperti tampak pada grafik. Akan tetapi untuk data hari Jumat tersobek. Perhatikan di sini, nih, tersobek. Jika diketahui rata-rata pengunjung tiap harinya adalah 60 orang, maka banyak pengunjung pada hari Jumat adalah titik. Perhatikan ini, data untuk hari Jumat tersobek. Penyelesaian. Ini anak yang tidak berpikir, lupa perhatikan rata-rata 60 orang berarti Jumat 60 orang dong. Bukan seperti itu cara kita berpikir. Yang dimaksud rata-rata per hari 60 orang itu bukan berarti data real tiap harinya 60 orang. Karena rata-rata itu adalah banyak keseluruhan pengunjung dibagi banyak hari. Itu dibuat rata-rata, dianggap seolah-olah setiap harinya sama. Tapi realnya tidak sama. Lah yang ditanyakan ini adalah data real. Hari Jumat itu ada berapa pengunjung. Begitu. Kita misalkan banyak pengunjung pada hari Jumat adalah X5. Maksudnya penjualan pada hari kelima sama dengan P orang. Maka bisa kita rumuskan rata-rata adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 5. X1 adalah banyak pengunjung pada hari Senin, X2 banyak pengunjung pada hari Selasa, X3 banyak pengunjung pada hari Rabu, X4 banyak pengunjung pada hari Kamis, dan X5 banyak pengunjung pada hari Jumat. Dibagi 5 karena rata-rata banyak pengunjung selama 5 hari. Rata-rata sudah diketahui yaitu 60. Banyak pengunjung hari Senin 40, lihat 40, kemudian ditambah 70, ditambah 80, ditambah 60, ditambah yang subjek tadi kita misalkan P per 5. Kita sederhanakan ruas kanan dan ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Seperti biasa kita nyatakan dalam bentuk perkalian silang. Ruas kiri 1 dikalikan 250 plus P tidak berpengaruh. 60 dikali 5 adalah 300. Berikutnya 250 kita pindah ke ruas kanan. P sama dengan 300 dikurangi 250 sama dengan 50. Jadi banyak pengunjung pada hari Jumat adalah 50 orang. Nah, bisa terselesaikan kan? Walaupun data pada arsip ini sobek, tapi karena sudah diketahui rata-rata pengunjung tiap harinya, maka kita bisa menentukan berapa banyak pengunjung pada hari Jumat. Inilah hebatnya matematika, bisa memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari melalui keilmuan dalam matematika. Dalam hal ini adalah terkait dengan ilmu statistika. Jadi adalah salah besar kalau ada orang bilang, untuk apa tuh belajar matematika? Matematika dalam kehidupan itu tidak digunakan. Itu adalah statement atau pernyataan orang-orang yang sebenarnya dia itu frustasi dengan matematika mungkin. Ya. Padahal matematika itu adalah pelayan dari seluruh ilmu. Dikatakan the king of science. Karena matematika adalah puncak logika sekaligus sebagai pelayan kepada semua ilmu. Sehingga kalau kita mau jujur, ilmu-ilmu yang lain itu banyak membutuhkan peran dari ilmu matematika. Maka semangat belajar matematika ya. Baik, kita lanjut. Soal nomor 23. Diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Banyak motor yang terjual digambarkan dalam grafik dalam ribuan ya, dari tahun 2006 sampai dengan 2011. Pertanyaannya, pada tahun berapa terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%, maksudnya dibanding tahun sebelumnya. Yang naik itu berarti yang grafiknya adalah menanjak ke kanan atas ya. Untuk yang
terjun ke kanan bawah itu berarti terjadi penurunan. Baik, kita selidiki masing-masing persentase kenaikan dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah untuk tahun 2007 dibanding 2006. Tahun 2006 terjual 10.000 unit, pada tahun 2007 terjual 12.000 unit. Maka di sini bisa kita nyatakan selisih penjualannya adalah 12 dikurangi 10 tadi dalam ribu ya, per dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 10 dikalikan 100%. Ribunya tidak perlu kita tulis karena bagian pembilang dan penyebut sama-sama kita hilangkan ribunya. Tidak mengapa. 2/10 dikali 100% sama dengan 20%. Ya udah, ini terjawab pada tahun 2007. Sekarang kita lihat tahun yang lain, adakah yang sama mengalami kenaikan 20% juga? Kan bisa jadi di tahun yang lain juga mengalami persentase kenaikan yang sama. Kita lihat untuk tahun 2009 dibanding 2008. 2008 8.000 unit, sedangkan 2009 12.000 unit. Berarti 12 dikurangi 8 per 8 karena pembandingnya adalah tahun 2008 dikali 100%, 4/8 dikali 100% mengalami kenaikan 50%. Berikutnya untuk tahun 2010 dibanding 2009, 16.000 dikurangi 12.000 per 12.000 dikali 100%. Sekali lagi ribunya tidak kita tulis. 4/12 dikali 100%. 4/12 itu sepertiga dikalikan 100%, 33,3%. Tahun 2011 18.000 unit, tahun sebelumnya adalah 16.000 unit, berarti selisihnya 18 dikurangi 16, kemudian dibanding dengan pembandingnya yaitu tahun 2010 16 unit kalikan 100%. 4/16 itu seperempat dikalikan 100% adalah 25%. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui persentase kenaikan penjualan dari tahun ke tahun. Nah, terkait dengan pertanyaan soal yaitu kenaikan penjualan motor yang mengalami peningkatan 20% dalam hal ini adalah tahun 2007 ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 24. Berikut ini diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Median dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah median data yang dinyatakan dalam bentuk diagram batang. Salah satu alternatif penyelesaiannya untuk soal semacam ini adalah kita transfer dari diagram batang ke tabel distribusi frekuensi. Kita pernah bahas soal semacam ini pada pembahasan materi. Kita asumsikan bahwa ini adalah anak yang berbaris urut dari kelompok nilai terkecil sampai kelompok nilai terbesar. Kemudian mereka kita minta berhitung secara urut. Maka 5 anak pertama akan mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. 6 anak berikutnya akan mengatakan 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai anak yang terakhir, sampai kelompok terakhir yaitu 2 anak akan mengatakan 41, 42. Banyak anggota data berarti 42 karena berhitung maksimum adalah berhenti pada hitungan ke-42. Medianya data ke-42 ditambah 1 dibagi 2. 43 dibagi 2 adalah 21,5. Data ke-21,5 kita lihat pada tabel, berarti dia pada kelompok berhitung 21 sampai dengan 28 yang mereka nilainya semuanya adalah 7. Nah, berarti mediannya adalah, perhatikan tabel,
anak yang berhitung dari 21 sampai 28 semua nilainya adalah 7. Sehingga anak pada urutan ke-21 nilainya 7, anak pada urutan ke-22 juga nilainya 7. Sementara mediannya adalah X 21,5, artinya rata-rata nilai data ke-21 dengan nilai data ke-22. 7 ditambah 7 per 2 ya hasilnya tetap 7. Jadi median data pada diagram batang yang disajikan dalam soal adalah 7. Kita lanjutkan nomor 25. Perhatikan hasil ulangan suatu kelas seperti berikut. Selisih nilai median dan rata-rata adalah. Yang pertama kita tentukan rata-rata dulu. Nah, rata-rata sama dengan 5 dikali 5, yaitu yang mendapatkan 5 sebanyak 5 anak ditambah 6 kali 7 yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 7 anak ditambah 7 kali 9. Lihat pada diagram batang 7 frekuensinya 9 ditambah 8 kali 5, 8 frekuensinya 5 ditambah 9 kali 4, 9 frekuensi 4 ditambah 10 kali 4, 10 frekuensinya juga 4 per 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4. Lihat yang di dalam kurung ini adalah bilangan-bilangan yang menyatakan nilai frekuensi yang kalau kita jumlahkan itu adalah menunjukkan banyak seluruh anggota data. Kita sederhanakan, 246 dibagi 35 hasilnya 7/35. Berikutnya menentukan nilai median dari diagram batang. Kalau pada soal nomor 19 kita menggunakan pendekatan tabel distribusi frekuensi. Ini kita coba langsung pada diagram batangnya. Caranya frekuensi dari masing-masing nilai kita tulis di puncak dari masing-masing diagram batang. Misalnya nilai 5, frekuensinya 5 kita tulis di puncaknya 5. Nilai 6 frekuensinya 7, kita tulis di puncaknya 7. Begitu seterusnya. Ya. Coba perhatikan pada diagram batang, paling kiri frekuensinya 5 dan paling kanan frekuensinya 4. Kita asumsikan kita keluarkan dari barisan pada kedua ujung barisan. Sebelah kanan kita keluarkan dari barisan 4 anak, sebelah kiri juga 4 anak, sehingga bersisa 1 untuk sebelah kiri. 1 di sebelah kiri kita keluarkan dari barisan, kemudian sebelah kanan juga kita keluarkan 1, masih sisa 3 di sebelah kanan kita keluarkan, sebelah kiri 7 kita ambil 3, masih sisa 4. Kemudian sebelah kiri 4 kita keluarkan, sebelah kanan 5 kita keluarkan 4, sisa 1. 1 kita keluarkan dari barisan, 9 kita keluarkan 1, masih ada 8. Nah, masih ada 8 anak. 8 anak ini dalam satu diagram batang yang nilainya adalah 7. Berarti ada 8 anak yang tersisa yang semua nilainya adalah 7. Kalau seperti ini kita bisa langsung menentukan bahwa mediannya adalah 7. Jadi selisih median dan rata-rata yang besar dikurangi yang kecil, berarti 7/35 dikurangi 7 sama dengan 1/35. Soal nomor 26. Diagram di samping adalah data dari siswa yang gemar 4 cabang olahraga. Jika banyak siswa yang gemar sepak bola 50 orang, berapa siswa yang gemar basket? Penyelesaian.
kita harus tahu sudut pusat dari juring basket. Kita hitung terlebih dahulu, berarti 360 derajat dikurangi jumlah sudut pusat juring yang sudah diketahui. 360 derajat dikurangi dalam kurung 125 derajat ditambah 75 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 290 derajat sama dengan 70 derajat. Sudut pusat juring basket sudah diketahui 70 derajat. Sedangkan yang diketahui banyak orangnya adalah yang gemar sepak bola. Maka dalam hal ini pembandingnya bukan sudut satu putaran penuh sebagaimana contoh soal yang pernah kita bahas pada edisi pembahasan materi menafsirkan data, akan tetapi yang kita gunakan sebagai pembanding di sini adalah sudut yang mana banyak anggota dari juring itu telah diketahui. Dalam hal ini sepak bola sudah diketahui banyak anggotanya yaitu 50 orang. Sehingga sudut yang kita gunakan sebagai pembanding adalah sudut pusat dari juring sepak bola. Jadi banyak siswa yang gemar basket adalah 70 derajat merupakan sudut pusat dari basket, per 125 derajat merupakan sudut pusat dari juring sepak bola yang sudah diketahui banyak penggemarnya yaitu 50 orang, maka kita kalikan 50 orang. Mungkin ada yang bertanya, Pak, derajatnya kok tidak ditulis? Ditulis boleh, tidak pun boleh, karena derajat dibagi derajat itu satuannya akan hilang. 70 derajat per 125 derajat atau cukup ditulis 70 per 125 kali 50, hasilnya adalah 28. Dengan demikian banyak siswa yang gemar basket adalah 28 orang. Jadi hati-hati ya menghadapi soal diagram lingkaran seperti ini. Jangan setiap ada soal selalu pembanding atau penyebut dari perbandingannya 360 derajat. Tidak demikian. Pembandingnya bisa berubah-ubah, yaitu sesuai dengan data yang diketahui di dalam soal. Kalau yang diketahui adalah banyak anggota data seluruhnya, maka pembandingnya adalah per 360 derajat. Tapi kalau yang diketahui adalah banyak anggota data untuk juring tertentu, ya kita gunakan sudut pusat dari juring yang sudah diketahui banyak anggota datanya. Dan andaikan ini ditanyakan banyak anggota data seluruhnya, bisa. Banyak anggota data seluruhnya adalah sudut pusatnya 360 derajat, karena banyak anggota data seluruhnya itu adalah satu putaran penuh juringnya. Berarti dia adalah sudut satu putaran dalam lingkaran. Nah, nanti kita bandingkan 360 derajat itu per 125 kali 50 derajat, itu akan kita dapatkan banyak anggota data seluruhnya. Yang ditanyakan sudut pusatnya selalu di atas, yang diketahui sudut pusatnya selalu di bawah. Kemudian dikali nilai yang sudah diketahui. Begitu. Baik, demikian dengan berakhirnya pembahasan soal-soal pada episode kali ini, berakhirlah sudah serial pembahasan soal-soal statistika dalam rangka menyiapkan persiapan menghadapi ulangan harian dan penilaian akhir tahun atau akhir semester. Kita berjumpa lagi insya Allah pada topik yang lain di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.